ya? Coach Tazi ini dari MDL selalu mainin Baxia. Dari dulu. Dan sekarang masuk ke babak play-in. Ngelihat alter ego mainin Baxia, dia pasti udah tahu cara menghentikan Baxia ini seperti apa. Dan tadi terjawab di game pertama. Terus jangan ya langsung first pick Baxia di sini. Bisa juga. Bisa. Tapi dipikir-pikir Kimi udah mulai menghilang ya, udah redup ya? Ya itu karena ada Baxia. Pasti. Langsung nutup banget ya. Jadi Ya karena perbandingan potensial damage-nya bakal ketutup banget kan. Damage projectile tuh bakal bener-bener kedinai sama Baxia. Dan tadi udah sempat ada sedikit ini ya sorotan kepada ML Festival teman-teman. Wah. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak kurang beruntung ya kan bisa datang ke ML Festival tapi tetap nobar. Betul. Banyak banget aktiviti di sana loh. Iya, seru-seruan banget ya di sana dengan para talent-talent juga. Nah, kalau First pick, Baxia. Langsung kan Baxia untuk Bigetron, arahan dari Coach Tazi. Yang harus sudah sangat hatam. Andalan banget ya jadi. Andalan banget. Ya, mungkin balik lagi kalau kita ngomonginnya soal hero nyaman juga buat Anavel. Sempat dibawakan juga dan kalau kita ingat-ingat bahkan Baxia Angelanya BTR ini luar biasa eksplosif loh di early game-nya. Oh, aku pengen sih lihat combo-combo Angela lagi ya. Oh, kalau Angela waktu itu aku ngelihat dari adiknya alter ego, mereka bawakan Yin di EXP untuk menghentikan Angela. Tapi kan Bigetron juga sempat bawain, tapi itu masih sama Super Ken sih. Iya. Siapa tahu kan menurun nih. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu bisa dimainkan. Iya. Cuman balik lagi dengan dari Baxia di sini, menurut lo ya Physical Fighter juga masih dibawakan oleh alter ego dengan tipikal kayak Suyo yang masih open juga masih bisa banget. Jadi ya membawakan ke arah dari Marsha, membuat high ground dari alter ego sendiri agak lumayan dibikin tricky nih main dengan tipe brawling. Ya sih. Close combatnya agak dibikin tricky. Dan dipaksa harus verifikan Grangernya. Valentina sebenarnya masih bisa dibuka untuk hijau itu sendiri. Karena langsung bisa dua, bisa ngambil ke arah Feather Attack, jadi dia udah punya high groundnya juga. Dia bisa ngambil juga ke arah Tsunami Flame. Dia bisa kombinasi juga bersama sama Granger. Ya. Ini balik lagi ya dengan ada Kalea jadi lebih fleksibel. Yang penting ada burst-nya dulu nih. Udah ada satu yang burst. Tapi menurutku burst dari Farsiannya bukan dari Kalea doang sih. Tapi Feather Attack juga bisa menahan Granger memberikan dealing damage dan tetap butuh satu hal yang mungkin bisa ngebuat nanti gift-nya lebih lebih mudah untuk mendapatkan target-targetnya sih. Shadow area of effect, Gadang masih open kan? Gatot oke, Posisi gigi. Tigreal. Pokoknya hero yang benar-benar bisa nge-vacuum atau menyatukan benar-benar ini ke arah giftnya. Nah ini nih combo pick yang tadi kita maksud ya. Ya kan? Baxia Angela 3 kali win, no lose, si 100%, dan sama, Devil Lipin juga 1 kali win, 100%. Cukup menjanjikan ya sebenarnya. Hanya di Malaysia ya, yang tidak dapat kemenangan. Nah ini aku bisa bantu nih kalau yang di Malaysia wajar. Kenapa? Karena tidak sepopuler itu untuk yang namanya tank jungle di sana. Rata-rata pasti masih memprioritaskan assassin jungle. Kalau dari yang aku lihat gitu. Ya mentok-mentok fighter tapi balik lagi menang di early game, mid game, late game-nya tuh baru tanda-tanda besar. Tapi sayang kita nggak bisa lihat Angela dong ya, harusnya udah ada Farsia kalau ya. Udah sulit. Udah keisi role-nya semua. Bisa aja sih kalahnya di XP. Bigetron sering melakukan hal digeser tersebut ya. Kalea XP ya. Masih memungkinkan soalnya dan itu dia menutup Bitrix. Bentar menutup Bitrix. Ya. Aku merasa balik lagi Kalea, Baxia ini juga sangat nyaman ya kalau dipadukan dengan ada Bitrix. Jadi mereka ingin menghindari tipe-tipe yang bermain dari depan. Alter Ego nggak mau ada yang kecil satu-satu ini. Ya, dengan Kalea ditaruh di XP ini juga sama kayak sistem di game pertama. Mainnya pick off dengan hero-nya Luke. Tadi Chow sekarang bisa aja ke arah Kalea itu sendiri. Cuman ngelihat dengan adanya potensi Kalea XP yang bisa dibawakan ya, menurutku ini momen indahnya untuk alter ego keluarkan power dari Nino-nya juga nggak sih? Karena kita juga tahu ya, Nino lumayan sering gitu menggunakan Goku. Atau even Cici pun juga bisa keluar, tapi untuk di posisi kayak gini, kayaknya mereka masih butuh badan sih menurutku. Hylos bisa jadi pilihan. Hylos, Gatot Kaca, Fovius yang menurutku oke untuk alter ego. Menuju ke alter ego juga nih untuk melakukan pick-nya. Badang masih fleksibel, bisa ditaruh di dan Lancelot dulu. Lancelot. Oke. Main hero yang cukup stabil dan bisa menangin adu retribution contest ya. Kalau lawannya Baxia. Jadi seperti kita tahu kalau misalkan Tondros itu damage-nya udah pasti lebih tinggi dibandingkan dengan bagaimana Baxia ketika dia ingin mengadu retribution.
Tapi ini malah menjadi sebuah ujian baru ya kayaknya. Apakah Bigetron tiba-tiba akan mengambil hero yang fleksibel juga? Yang contohnya Baxianya bisa dia taruh di XP lane atau bahkan di roamer. Baru nanti dia akan mengamankan hero yang bisa nge-follow up kaliannya juga. Harus jangan-jangan nanti Link Anafel akan kembali lagi. Wow, optionnya banyak di sini. Nah, ya inilah enaknya pakai Baxia ya. Ada Baxia di timnya, langsung 3 role diisi. Ya, Ada EXP, ROM ataupun ke arah jungle. yang pasti kurang tinggal dari segi gold ini aja sih menurut gue, dan dengan posisi seperti ini One juga cukup oke, tapi wow, Obvious yang diambil ditambah lagi dengan adanya Editel. Tipikal yang long term team fight banget, berarti di sini kemungkinan besar Bakianya yang akan ditaruh di arah jungle. Namun kombinasi Kalea dan juga Obvious menurutku ini yang bisa bikin Alter Ego kalau diciduk kali ya nggak bisa pulang sih. Agak repot juga ya karena lawannya Irita loh. Jangan lupa ini kalau misalkan nanti ada fleeting time, White bener-bener lebih cepat lagi untuk menggunakan tsunami time yang dia miliki. Dan yang mobilitasnya untuk damage dealer untuk backup cepet banget ya. Ada wave by wave, Iritel juga dengan ya mobilitasnya dia. Apalagi kalau pakai Wilderness Blessing ya. Ya, Wah, lengkap tuh ya. lengkap sudah. Nah, ini juga kalian juga pakai Full Heroes of Together juga enak banget ini. Bisa inisiasi terus dengan flicker. Terus nanti kalau misalnya tadi ada fleeting time juga. Oke. Bakal bahaya banget sih untuk Yves ataupun untuk Ranger-nya. Tapi dengan last pick Gatot Kaca menurutku ini benar-benar bakalan jadi combo area of effect yang akan dibawakan ya. Berarti setup Turtle mungkin bisa menjadi salah satu pacuan dari Alter Ego Esports. Yep, dan itu dia untuk drafting dari game yang kedua. Kita akan kembali lagi melihat pertarungan seperti apa. Apakah Bigetron kembali lagi mengamankan 1 poin bersama para casters Ranger Mas dan juga Lee Kocho. Terima kasih banyak tentunya untuk para panelis kita yang luar biasa. Kali ini di game yang kedua, Lim by draft. Gua nggak tahu mengapa Bigetron punya draft yang sangat kuat. Harusnya. Tapi balik lagi, jika kita ngelihat dari draft, dan draft, tiba-tiba gameplaynya berbeda, hasilnya juga beda. Jadi kalau menurut Lim Kocho, untuk di game yang kedua ini, mampukah Alter Ego bangkit dari kekalahan game pertama ataukah Bigetron mendominasi? 2-0. 2-0. By draft. By draft, oke. Mari kita menuju ke arah line up down untuk melihat apakah prediksi dari Lim Kocho itu betul. Let's go to the line up down. Oke, tapi untuk gameplay ini tadi gue maksud, agresivitas adalah kunci. Oh, Fok damage yang dahsyat sekali. Udah balikin, tapi kali ini dibalikin, lihat. Eman, kondisinya dia memang terkena poking damage dengan sungguh dahsyat. Tapi ternyata dari kalkulator darah equal sama Lim. Tapi spellnya nggak sama, Ji. Karena Eman, dia ngebuka sprintnya. Dia perlu tadi untuk nge-trigger pasif dan menghindari peluru dari Rhapsody. Masalahnya sekarang, jungle tank yang selalu rata-rata di band. Ketika berhadapan dengan Bigetron sekarang terlepas. Oh, Grims dapat. Tapi nampaknya dari bottom lane, one by one situation antara Nino dengan Luka menjadi satu pertempuran yang sangat keras. Dan bisa kita bilang cukup menentukan. Belum support untuk Nino. Jangan lupa ya, Nino pernah menggunakan badang dengan build damage. Emblemnya juga begini sama. Jadi kayak seakan-akan dia mau bermain dengan cooldown, tapi tiba-tiba bikinnya ada Demon Hunter Sword, ada Heart Assist. Nah sekarang masih belum ketahuan nih bakal ke arah mana. Karena matchupnya adalah Luke dengan emblem tank juga dasarnya. Ya karena Obviously terbilang salah satu hero yang bakal ada di depan. Jadi yang Ini rotasi ke arah bottom lane. Buat Anafel mengeluarkan satu retribution ya. Untung tidak ada objektif yang bisa ditukar, bahkan jungle kita lihat udah sepi banget. Jadi it's okay, no problem untuk mengeluarkan retribution. Cuma yang harus dipastikan adalah kondisi saat ini. Ganking yang udah gagal dia lakukan, jangan sampai ditambahin waktunya. Iya. Posisinya bagus banget dari Grims. Dia ngedeteksi tadi pemain dari Bigetron ketika cross river. Kalau ngomongin cross river, kita lihat banget coba memaksa. Dalam satu pemain kill dari Flicker, for defensif dari Dino. Memaksa membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus mundur dan langsung ada tackle yang terbuka untuk para pasukan dari tim Bigetron. Ada dua team fight yang berbeda. Bahkan di sana lo memberikan vision untuk para pasukan dari tim Bigetron untuk memberitahukan Dicoba. dia bakal coba untuk masuk dalam lagi dan bahkan ini terpancing berbuat. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka termakan bait yang dilakukan oleh tim Bigetron. Bahkan bukan hanya Turtle yang kehilangan, kemungkinan besarnya akan ada para pemain yang kehilangan untuk kesekian kalinya. Alter Ego, mereka harus bangkit. Mereka tidak boleh termakan oleh bait yang dilakukan oleh para pasukan Bigetron. Oh no, ini cukup berbahaya sih.
mencoba untuk steal tadi karakter tuh. Ya kita tahu Lancelot dengan Tonros plus Retribution itu secure objektif yang bisa dibilang hampir 80%. Tapi sayangnya itu ternyata sebagai bait Unravel. Tahu betul dengan Lancelot, tahu banget nih dengan poin Retribution Lancelot. Maka dari itu gak bakal mudah nih untuk mencuri objektif dari Unravel. Kan kalau kita ingat-ingat ya, kecilin Lancelot lagi Unravel dulu kan. Oke, tapi nampaknya lihat di depan sana langsung ada manipulation dari Hijau yang mencoba untuk menyelamatkan Soundrill, tapi tetesan dari Moreno ternyata berimpact lain. Poin kill yang sangat mahal didapatkan, bahkan Eman yang tadinya mendapatkan kerugian dari Spell kali ini terbalik miss dengan tidak adanya kali ini Puncture. Ini bakal coba dikejar oleh seorang Unravel, tapi untuknya Arby standby on position, tapi saat ini say sorry. Unravel nggak sendiri, Lim. Oh, Arby bahkan Unravel dia di cover dengan sangat cepat oleh Luger. Dan ini apa yang terjadi? Gue seperti melihat Green yang berbeda loh. Green di group stage yang dia berani lawan apapun. Dia punya kalkulasi yang matang, mechanical yang tinggi. Tapi sekarang dari game yang pertama, game yang kedua Link dan juga Lancelot, beberapa miss mekanik terlihat. Emang pressure yang berbeda bisa kita bilang. Ini adalah playoff pertama Rine bukan? Ya, tapi dia harus lebih tenang. Kita tahu memang ini pertama, tapi dia harus lebih tenang. Dia tidak boleh terlalu terburu-buru dan ingat, bukan regular season. Kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Ya, mungkin tercuri. Moreno! What a steal! Powerful bomb from Moreno! Wah, ini keuntungan yang terlihat jelas lagi bahkan. Oke lah Hidume, bakal mencoba dihajar. Tapi Avatar Arafka dia di depan sana mencoba untuk menutup jalan dari salah Luka. Tapi Luka masih mau lebih. Real World Manipulation berhasil menyelamatkan dengan adanya shield. Tapi di depan sana Nino Observation. Pertukaran kali ini para pasukan dari tim Alter Ego. Dan juga bikin sama-sama EXP Lin. Tapi terlalu banyak short skill dari tim Alter Ego. Yang mencoba untuk menyelamatkan diri. Bahkan solo kill from life. Cahyo, cahaya penerang hutan para pasukan dari tim Biggetron kembali berulah. Ini harus reset sih Alter Ego, mereka harus reset. Jangan bahaya Arby. Situation. Moreno! Again and again. Moreno bersinar di babak playoff di match pertama untuk Biggetron. What a play from Moreno. 4 poin kill tanpa death sama sekali. 3000 gold, lagi-lagi Biggetron bermain dengan sangat sempurna. Rin terjebak kembali. Rin, bahkan Retribution Gak dikasih. kali ini tidak diberikan sama sekali. Moreno dengan Lagi. pop-up terlalu kuat dan terlalu sakit. The Unstoppable Moreno benar-benar menggetarkan lane of Dawn, bukan hanya dengan mid lane rotasinya. Tapi dengan poin kill yang sangat geri, dengan adanya tsunami di depan sana, dengan satu poin kill hidup yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, sudah bisa dipastikan hilang di telan bumi. Untuk Alter Ego, mereka seakan lepas kendali. Mereka bermain di tempo yang diinginkan oleh Biggetron, tank jungle. Kita semua tahu bahwa tank jungle kuat banget di awal. Tapi seakan Alter Ego mau tempurin itu loh. Iya, mereka tahu padahal di sini adalah sebuah jawaban. Dan ngomongin Moreno dengan 5 poin kill, ini membuat mid laner mereka punya damage burst yang bahkan bisa numbangin siapapun, even itu Dream. Radiant Armor udah jadi juga nih untuk Unravel. Magical damage sudah pasti tertahan. Ada Dreadnought Armor juga. Nah ini sekarang baru nih dengan tempo yang bagus dari Rage. Dia coba untuk mirror, dia coba untuk dapatkan apapun yang ada di sisi lain. Jangan sampai nih tiba-tiba tank jungle tempurin terus dan banyak kerugian yang diterima oleh Alter Ego. Wow, tapi kalau ngelihat Carpato dia hilang, tapi itu dia Moreno. Dia berhasil melakukan juke, tapi nampaknya jalan untuk pulang. Sosok seorang Rine bakal coba pulang. Tidak ada jalan untuk pulang. Dan ini dia Rine. Di take down Nanavel solo kill. Bersama dengan Sound Dreams. Mencoba untuk diselamatkan oleh seorang Nino. Tapi nampaknya one last hit membuat tim Biggetron berhasil kehilangan Dreams. Tapi bukan Dreams yang mahal, tapi Rine yang mahal. Mau puncher lagi? Gak ada puncher lagi. Ya itu di kondisi dia nggak melakukan apapun sebetulnya. Hanya ada miss mekanik dari Gold Creep yang wah 5.000 gold. Ini keuntungannya semakin terlihat lagi. Perlahan tapi pasti. Biggetron mereka menjadi sangat. Oke, langsung ada Tsunami Slam! Hidupnya hilang. Burst damage yang tidak bisa dikalkulate. Pengenaiman yang dari awal kali ini benar-benar bebas. Tidak ada hambatan sama sekali. Membuat para pasukan dari Biggetron mendapatkan keunggulan.
dengan 6.300 gold, Lim. Oh my god. Wah, ini bisa dibilang bahkan Eman-nya belum ikut tampil loh. Bayangkan ketika Eman 3 itemnya, Pascal Windtalker berserta Fury, dan dia join ke arah teamfight berbeda lagi. Coba untuk menangkap Salsong Desor Moreno. Shutdown finally terjadi di sana Anapel. Gak bisa berbuat banyak. Dari perpasukan dari tim Alter Ego, mereka mendapatkan keuntungan atas Moreno, tapi tidak mampu untuk mendapatkan Lord harusnya. Tapi itu shotgunnya gede banget loh. Gede banget. Karena Moreno pegang gold yang banyak, pegang streak juga. Makanya nggak boleh sampai terjadi lagi, apalagi nggak ada spell tadi memaksa banget. Sementara di arena yang tabrakan masih belum untuk dipicu. Tapi dengan lihat kondisi Moreno seperti tadi, terlalu banyak soft skill yang dikeluarkan. Avatar gantian, berhasil mendapatkan dulu ke Nino di depan sana, mencoba untuk memberikan dia bisa karena first strike, tapi nampaknya live! Dan Tsunami Slam belum dikeluarkan, mencoba untuk bertahan bersama dengan para pasukan dari tim Tiketron, full damage, Dreams hilang, langsung diusir dengan Fedor Strike, dan kali ini kasusnya berbeda. Kalau Bigetron tadi kehilangan satu member, Alter Ego nggak bisa lord, tapi kalau Alter Ego kehilangan satu member, Bigetron punya chance untuk lord. Apalagi tank jungle ya. Dengan Eman yang udah mulai ready nih dengan item damage-nya. Bisa banget untuk start duluan. Tapi jangan lupa, power retribution sebenarnya dari Lancelot lebih unggul. Walaupun terlihat Lancelot sepertinya kayak, oke, kita lepas dulu sekarang. Kita masih belum bisa untuk teamfight. Harusnya mereka nggak ngelakuin kesalahan 2 kali untuk coba steal sih. Show udah cukup Lim. Ya, kali ini bebas ya berarti. Free Lord untuk Bigetron. Cukup mahal dari Lord kali ini karena memang desakan yang dilakukan oleh Bigetron. 6.000 gold, belum 7.000 gold mungkin. Masih ada pasti dari Holy Defense. Tapi sayangnya, itu karet tersisa satu aja nih di bagian top lane. Great Dragon Spear bahkan. Langsung counter. Oke, tapi apakah di depan sana mereka memasang T5 tertinggal dari seorang Anapel sendiri. Menuju ke arah belakang. Belum ada Tsunami Slam dan bakar ini Walker Blaze yang mencoba untuk menyelamatkan dan Tsunami Slam berhasil mendapatkan Rine. Dan tidak ada damage tambahan untuk melepaskan dari tim Alter Ego. Diusir mundur dan keluar outplay. Bakal berpasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak ada jalan untuk pulang lagi. No, where to run? Alter Ego gak ada jalan untuk kabur kali ini. Wow, dia cukup agresif tadi dengan bermodalkan informasi. Top lane-nya muncul, mereka coba untuk konsil dan agresif. Pengen ngambil satu, sayangnya yang ketemu adalah Anavel. Yang paling keras dari Bigetron dan sekarang mode defensif dari Alter Ego mampu mereka bertahan. Oke, tapi bukan ini utamanya. Main course-nya bukan di sini. Lihat Moreno, standby, available dengan adanya Fedor Strike. Dan main course sebentar lagi akan muncul ini. Dia akan coba untuk melatih siapapun. Ya nggak apa-apa, nggak berhasil nge-take down pun nggak ada masalah. Dia akan nge-damage sebisa mungkin, apalagi dengan item yang muncul. Arby, Hiju, Merine, ini semua akan bonyok habis. Belum lagi dengan posisi frontlanernya Nino. Item-item cooldown yang nggak punya defense kuat. Harusnya bisa ditabrak lagi. Bahkan dan zoning kan dilakukan. Nggak boleh keluar sama sekali dari Trigo. Dihabiskan. Bukan dihabiskan lagi, digundulkan. Tidak ada chance Alter Ego untuk farming. 7.000 gold, masih snowball dan itemnya. Oke, itu dia item dari Nino, item cooldown yang dimana ada defense-nya, betul. Tapi nggak besar. Thunderbelt, tipikal item scale. Oracle, tipikal defense yang nggak gede juga. Bisa dibilang serba nanggung. Ya memang kalau udah lihat game start Thunderbelt yang banyak itu akan sangat efektif. Tapi nggak untuk sekarang. 7.000 gold, hampir ke 8.000 gold. Perbedaan dari jungle-nya aja yang harusnya unggul dari Rine ini masih dipegang oleh Anavel 500 gold. Dan dia di mid lane-nya 2.600 itu satu round. Wah, gila. Bahkan dari sisi seorang Nino, dia mau head to head sama Luke sekalipun, itu gak bakal kuat. Tapi kalau kita bahas untuk high ground defense ya, Oke. masih ada Eve. Iya, Eve bisa untuk punya wave lumayan cepat. Lancelot dari Rine bisa pegang satu lane. Harusnya masih bisa, tapi kalau game terlalu jauh itu bahaya. Tapi kondisinya kita melihat tidak adanya Purify untuk Hijau. Itu pertanyaan yang cukup bertanya-tanya gimana cara dia bertahan sebelum reload manipulation terbuka. Mau nggak mau, dia bukan duluan. Mau nggak mau, Ngelihat line udah terbang langsung buka. iya. Tanpa menunggu apapun. Iya, kalau lainnya nggak flicker ya. Ya, kalau Asumsinya ya. ya kalau Flicker kan range jauh kan. Nggak kelihatan lah dari ancang-ancang juga. Tapi Lord yang kedua sudah muncul. Dan ini bakal menjadi medan tempur yang sempurna bagi Alter Ego ataupun Bigetron. Ini lagi muncul. Ocil, Star Guardian.
Oh, terlalu jauh. Pertama konsil dibalas konsil. Tapi ngomongin ke arah konsil, ini tandanya Alter Ego tidak ada gerakan tiba-tiba dan tidak ada Avatar of Guardian untuk bisa kontes di arah Lord yang terhormat. Izume telah coba. mencoba hidungnya, tapi Dream terlalu dalam, tidak bisa ada Paluke. Dia tahu fokus ke arah belakang dan hilang kejam. No damage dealer, no high ground defender, dan bahkan no badan untuk tim Alter Ego. Ini bencana! Menyisakan 2 member, 5 melawan 2 dan sepertinya Lord akan di skip. Mereka akan mengawal minion yang masuk dari arah mid lane. Looking for one straight post, termasuk kanan tim Alter Ego. Tapi mereka dengan adanya clear minion yang sangat cepat berhasil menghentikan dominasi di one straight push atas Bigetron. Masih bertahan, masih bisa di clear. Dan tujuan dari Bigetron langsung berubah. Mereka secure dari Lordnya lagi, masih ada kesempatan untuk Alter Ego. Bukan defensif nantinya. Ya, setidaknya mereka masih punya best turret. Setidaknya ketika mereka berhasil melakukan defense seperti ini, ompong aja Lik. Ya. Tapi mampukah mereka menahan gempuran dari Lord yang lumayan kuat sekarang? Karena kalau dari tim fight ini super berantakan. Applause untuk Luke. Iya, Luke. Targetnya berpindah langsung. Dan itu predict move-nya di mana? Dia nggak ada informasi sebetulnya di rumput sana. Ada berapa orang, ada siapa. Tapi Dark Wave dan Flicker berani banget. Annabelle, ingat, walaupun dia keras dan Alter Ego nggak boleh termakan. Ingat, Annabelle nggak bakal biarkan sendiri. Pasti ada satu sosok dengan sana. Entah Light, entah Luke, entah Moreno, siapapun yang hilang. Lebih ke Moreno sih yang ditemenin. Dan Lord mulai hadir kali ini dari arah mid lane. Oke, gagal untuk bisa ditangkap para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka hilang bermain turun dari mid lane dengan super wave yang masih bergerak. Dan para pasukan dari tim Bigetron, mereka melepaskan Lord yang nggak mau terlalu terburu-buru. Udah start saja kah? Atau mereka bisa coba untuk next wave-nya karena masih super minion by the way 9.700 gold. Keunggulan dari Bigetron, mereka bisa paksa untuk masuk lewat top lane. Next wave top lane. Annabelle jump in. Mencoba ke arah belakang. Mencari siapapun tapi Luka too strong. Mengacak-acak backline membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan Rift. Gak ada badan. Damage dari Eman. Gak bisa dibendung. Dan lihat heavy crossbow. Raw dan bahkan Flicker again and again. Berhasil membuat Luka tenggelam. Nino gagal untuk mendapatkan point kill. Karena Tsunami Slam yang on point. Membuat Nino harus tenggelam. 3 versus 3. Royal Rumble. Wah ini cukup berat karena masih ada light lagi di bagian depan dengan Flicker. Light! Kali ini masuk di dalam di follow William. Tapi Eman terlalu besar win of nature. Membuat Eman bertanda bahkan. Looking for wipeout. Bester bukan bebas. Nggak ada bisa bertahan. Dari ini bencana. Fokus ke arah base. Membuat Bigetron berhasil mengamankan game yang kedua.